Unilever Indonesia. Ada apakah dengan Unilever Indonesia? Di mana diluncurnya 5.000 roket dari Gaza ke tanah Palestina yang diduduki. Imbas dari peristiwa tersebut, pemerintah IDF mengumumkan agresi militer yang dilakukan di Gaza, bahkan pada 11 Februari kemarin, yaitu 28.000 orang yang tewas dan juga lebih dari 50.000 orang yang mengalami luka-luka. Kemudian pada 10 November 2023, MUI menerbitkan fatwa yaitu nomor 83 tahun 2023 terkait haram hukumnya mensupport Israel. Jadi ini lebih luas jika hanya terbatas pada produk jual beli, dukungan berupa moral juga berpengaruh, bahkan juga dukungan terhadap pemerintahan. Imbas dari munculnya fatwa tadi adalah munculnya tren boykot. Berikut adalah gambaran tren boykot yang mana sudah muncul sejak 29 Oktober. Ia sudah sempat naik, namun juga mengalami penurunan. Karena adanya fatwa di 10 November menjadi katalis positif efek boykot ini hingga mencapai puncaknya yaitu pada pertengahan November. Jadi setelah peristiwa Taufan Al-Aqsa 7 Oktober memang tidak menunjukkan adanya ini kenaikan signifikan terkait boykot, namun munculnya malah di akhir Oktober dan ada katalis juga waktu 10 November. Dan setelah itu terjadi penurunan secara bertahap. Rata-rata pencarian di sini yaitu daftar produknya, kemudian juga trade fatwa MUI-nya. Jadi setelah sudah tahu produknya apa, ya sudah tinggal run aja. Berikut adalah daftar produk yang viral di mana-mana, yaitu ada 121 produk yang didominasi oleh produk Unilever Indonesia, Nestle Indonesia, Danone Indonesia, dan juga Coca-Cola Indonesia. Di sini salah satu produk yang sangat berpengaruh yaitu ini Unilever Indonesia. Terdapat 34 produk yang disebutkan walaupun mungkin bisa lebih. Kemudian di awal Desember kita dikejutkan lagi dengan munculnya berita bahwa Ibu Ira Noviarti yaitu Direktur Utama dari PT Unilever Indonesia mengumumkan pengunduran dirinya. Ia mengundurkan diri dengan disusul 4 direktur lainnya. Kemudian digantikan oleh Benji Yap yang siap menjadi direktur utama yang berasal dari sebelumnya merupakan direktur dari PT Unilever Filipina, kemudian diangkat menjadi direktur utama di PT Unilever Indonesia. Dan Ibu Ira ini juga sebelum mengundurkan diri, ia sempat menjual sahamnya yang senilai 3,17 miliar. Dan sebenarnya pengajuan ini bukan berarti tanah efek boykot saja, jadi memang sudah ada perencanaan sejak awal, yaitu pada 15 Juni sampai 24 November, mereka sudah melakukan pengajuan diri, jadi sudah ada planning-nya. Jadi mereka sudah memplanning nih, taruh bakal ada pengunduran diri. Dan juga penggantinya juga sudah siap. Jadi kalau ini dulu serta-merta, wah ini tanah efek boykot nih, itu belum bisa dipastikan kebenarannya juga. Alasan Ibu Ira waktu ada wawancara yaitu untuk biaya pendidikan. Ini untuk tabungan pendidikan anak. Dampak dari ini tadi ya, selain sudah ada dampak boykot serta ada dampak penurunan diri, maka di mata investor atau di mata orang luar juga akan menurunkan ini integritas dari perusahaan. Oke, kita lanjut. Berikut adalah performa, yaitu rangkuman performa Unilever Indonesia selama tahun 2023. Yang pertama yaitu kompetitif ini, pertumbuhan volume yang kompetitif pada awal tahun 2023 sampai Oktober 2023. Jadi Unilever Indonesia berhasil membuat pertumbuhan yang lumayan hebat pada Januari sampai juga Oktober. Pada melakukan ekspansi khususnya di berbagai segmen dan juga inovasi. Jadi banyak sekali ini inovasi yang dilakukan. Kemudian menambah ini apa namanya, efisiensi juga.
juga ada surplus dan seterusnya. Namun yang urgent di sini yaitu nomor 5, yaitu November dan Desember, ada impact yang negatif, ada sentimen negatif dari konsumer untuk produk multinasional. Jadi produk-produk multinasional yang disebutkan tadi, ia punya ini, ada sentimen negatif yang juga berpengaruh pada penjualan, pada pemasaran, juga pada ini laba perusahaan nantinya. Dan memang munculnya yaitu waktu di November dan Desember, bukan waktu di Oktober ya, walaupun Oktober peristiwanya ada di Tovan, namun sayangnya di Oktober ini baru mulai muncul di tanggal 29 Oktober 2023 dan ada katalis kuatnya di sini tadi. Jadi November dan Desember inilah efek yang paling besar bagi mereka. Ini adalah contoh ini ya, sentimen negatif dari masyarakat, khususnya pada adanya geopolitical situation di Middle East yang dimulai November 2023. Jadi di sini PT Unilever Indonesia menyatakan bahwa situasi geopolitik ini di Timur Tengah itu mulainya pada November 2023. Maksudnya efeknya ya. Jadi efek sentimennya itu baru muncul di November 2023. Nah, ini contohnya yang sempat viral juga beberapa swalayan yang menuliskan barang-barang ini tidak dijual sesuai dengan fatwa MUI. Ini adalah program yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu memperbaiki informasi yang salah. Jadi mereka menunjukkan di media mana informasi yang salah dan yang benar seperti apa. Informasi apa sih yang mereka mau benarkan di sini, yang mau ditonjolkan di sini? Yang pertama adalah informasi bahwa yang disebarkan yaitu 121 daftar produk adalah hoax. Nah ini. Jadi daftar produk ini bukan resmi dari MUI. Dan secara fakta memang ternyata daftar produk ini bukan resmi dari MUI. Melainkan hanya dari rangkuman atau pendapat masyarakat bahwa produk-produk inilah yang berpotensi ada apa namanya secara profit ke pihak Amerika dan seterusnya. Selain itu, mereka melakukan pergeseran. Jadi ini namanya adalah teknik propaganda, jadi propaganda media. Propaganda pemasaran juga ada. Nah, contoh propaganda pemasaran ya seperti garam biodium membuat anak pintar dan seterusnya, itu semuanya propaganda yang sekarang sudah dilarang. Sistem memperbaiki informasi yang salah ini dinilai curang efektif karena ya apa mengklarifikasi bahwa informasi ini salah itu kurang minat pasarnya daripada penyebaran informasi hoax-nya. Jadi lebih banyak yang menyebarkan daftar boykotnya daripada yang menyebarkan ini tuh hoax sebenarnya. Akhirnya PT Unilever Indonesia melakukan pergeseran. Jadi yang buat pergeseran strategi yaitu ini, pergeseran narasi dan juga membangun kepercayaan. Sebenarnya beberapa perusahaan yang mengalami efek boykot juga melakukan pembenahan. Yang pertama, ini informasinya salah. Yang kedua juga melakukan pergeseran narasi dan juga membangun kepercayaan. Contohnya adalah di PT Redsa atau McDonald Indonesia yang awalnya melakukan klarifikasi di media sosial, namun endingnya tetap gak ada ngaruhnya. Akhirnya dari majalah Indonesia melakukan pergeseran dengan melakukan donasi. Begitu juga dengan PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia memfokuskan pada dua hal. Yang pertama yaitu pada retail. Jadi industri retail atau industri yang memasarkan ulang seperti toko-toko kelontong, swalayan, dan seterusnya. Ia diberikan informasi ini. Adanya barcode ini halal loh. Ada publikasi naruh memang sudah tersertifikasi halal. Dan ini memang benar halal. Jadi yang di-share adalah sesuai oleh PT Unilever Indonesia dan sudah dinyatakan oleh MUI bahwa produknya memang dipajang-pajang juga seperti ini. Kemudian ia berusaha mendapatkan kembali masa konsumen dari Indonesia melalui siaran TV digital, melalui ini juga apa namanya marketplace, market store ini, dengan menonjolkan halalnya. Nah ini juga ada tonjolan halal. Kemudian juga informasi terkait boykot. Ia mengklarifikasi bahwa ini hoax, juga ada juga share yang di-share oleh Kominfo Indonesia yang menyatakan bahwa 121 daftar itu tidak benar. Tidak benar bahwa di-share oleh MUI.
Jadi tidak benar di sini bukan tidak benar bahwa data itu salah, melainkan tidak benar kalau 121 daftar tadi di-share oleh MUI. Oke ya, jadi ada perbedaan narasi di sini. Kalau tidak benar salah, berarti itu memang di situ 121 produk tadi tidak mensupport. Namun sayangnya yang di hoaxkan adalah bahwa 121 daftar tadi adalah publikasi dari MUI. Jadi MUI yang tidak mempublikasi, melainkan ada muncul sendiri. Kemudian juga menghilangkan Yusuf Kala bahwa masyarakat harus bijak atas seruan boykot. Ini dia tetap melakukan inovasi dan juga berkomunikasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga membangun kepercayaan dengan kegiatan-kegiatan impact positif dan kontribusi di sosial, ya, seperti program pembersihan 50. Kemudian juga ada workshop yang dilakukan di Masjid Istiqlal dan juga pertemuan dengan PP Muhammadiyah terkait education, entrepreneur dan juga perlindungan perempuan. Dan ini adalah hasil laporan yang dipublikasikan oleh PT Unilever Indonesia dan semua hasil laporan mempublikasikan data yang saya tampilkan, dan di sini ini menunjukkan kalau PT Unilever Indonesia berusaha membangun kepercayaan masyarakat dengan di laporannya adalah kegiatan-kegiatan khususnya berhubungan dengan kegiatan Islami. Jadi di sini pembangunan masjid, kegiatan dalam Masjid Istiqlal dan PP Muhammadiyah. Jadi PT Unilever Indonesia tidak menunjukkan kegiatan sosial dengan rakyat Hindu, Buddha dan seterusnya. Jadi hanya ada warga Muslim saja. Jadi ini memang salah satu strategi mereka difokuskan ke situ karena mau bangun kepercayaan antara runtuh sama efek boykot. Ini adalah raju penjualan. Jadi dari 23 Q3. Jadi Q3 ini mulai dari bulan Juli, Agustus, September. Jadi Juli, Agustus, September ini ia menahan performa paling baik. Jadi Q3 tahun 2023, kuartal ketiga ini PT Unilever Indonesia mengalami puncak terbaiknya pada tahun itu. Dan kemudian ini adalah bulan Oktober, dan di bulan November, after fatwa, ia mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu 26% hingga laku penjualan hanya 74% saja. Namun di Januari, sudah ada sentimen positif dari PT Unilever Indonesia yang berhasil meningkatkan penjualan lagi sampai ke 92%. Artinya dampak dari saat ini hanya 8% kalau dibandingkan dengan Q3 tahun 2023. Namun waktu Q4, saat laporan ini adalah laporan terkait Q4 tahun 2023, sudah 26%. Dan juga Food and Refreshment dan juga Unilever Food Solution. Dan support menyumbang laba bersih dari Unilever paling besar. Contoh dari beauty dan personal care banyak seperti Vaseline dan lain-lain. Kemudian untuk home care ini seperti apa ya? Ini sabun cuci pakaian dan juga kebutuhan rumah tangga. Nah, sedangkan lainnya jadi untuk makanan-makanan dan seterusnya. Di sini semua mengalami penurunan untuk personal care, kebutuhan rumah seperti Pepsodent, kemudian ini logo apa? Ini mengalami minus 7%, kemudian kebutuhan rumah tangga, ini kebutuhan ini ya. Ini akan mendongkrak terlalu tinggi keuangan dari PT Unilever Indonesia. Tidak, karena Unilever Food Solution hanya menyumbang sedikit saja dari total laba bersih. Artinya Anda saja ini sudah 10% dibandingkan dengan beauty saja minus 7%,
maka efeknya lebih banyak di minus 7% daripada Unilever Food Solution yang plus 10%, karena hanya minimum sedikit. Nah, ini yang dimaksud menunjukkan Unilever Indonesia tahun 2023 berhasil mendapatkan penjualan bersih 38 triliun rupiah. Jadi ini 38 triliun rupiah ini dalam jumlah triliun ya. Kemudian ia menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang bisa mencapai 41 triliun rupiah. Jadi terjadi penurunan 6%. Jadi di sini ada 6% penurunan. Kemudian setelah dipotong HPP, harga produk penjualan, kemudian dipotong juga beban pemasaran, beban administratif dan lain-lain, dan dipotong juga penghasilan keuangan, biaya keuangan, dan seterusnya. Beban biaya penghasilan, hingga hanya tersisa 4,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,3 triliun. Jadi ada penurunan 10%, 10-11%, 10,51. Kemudian kemarin waktu di awal adanya, oh nggak di sini ternyata. Oke, kita lanjut. Nah, untuk HPP ini sebenarnya juga ada ya di dalam HPP. Selain dari bahan baku, kemudian untuk proses produksi juga ada gaji karyawan. Nah, untuk gaji karyawan ini ternyata datanya tidak saya masukkan. Jadi karyawan Unilever mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023. Artinya tidak ada indikasi PHK massal, bahkan Unilever Indonesia terus mengekspansi dengan memberikan plan-plan baru atau melakukan rekrutmen baru. Jadi belum ada efek ke dampak PHK. Jadi tetap aman ya. Kalau kemarin ada stigma terlalu boykot berpengaruh pada PHK, tapi nyatanya tidak ada. Ini adalah penjualan dalam negeri dan juga ekspor. Keduanya mengalami penurunan. Untuk sektor perawatan rumah tangga dan home care mengalami penurunan dari 26 triliun menjadi 24 dalam negeri, sedangkan di luar negeri 1 triliun menjadi 848 miliar. Untuk produk makanan dan minuman juga mengalami penurunan yang awalnya 13 triliun menjadi 13 triliun juga. Jadi di sini turunnya adalah 130 miliar. Sedangkan untuk ini apa namanya? Ekspornya juga mengalami penurunan lumayan drastis di sini. Yang awalnya 723 miliar menjadi 350 miliar. Jadi penuhnya mencapai 50% di tahun 2023 ini. Berikut adalah rangkuman laporan laba bersih PT Unilever Indonesia yang diambil dari mulai tahun 2008 sampai dengan 2023. Yang warna hijau ini menunjukkan adanya kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yang warna merah menandakan terjadi penurunan di tahun sebelumnya. Nah, untuk peran di Gaza sendiri ada 3. Yang pertama pada 27 Desember, kemudian tahun 2008, kemudian peran 2014, dan terakhir di 2023. Pada kedua perang sebelumnya, di sini malah terjadi kenaikan dari laba bersih PT Unilever Indonesia. Ini 2007 di bawahnya, jadi memang naik. Cuma saatnya tidak saya tampilkan. Sedangkan yang dari 2014 juga terjadi kenaikan. Atau semangat untuk memboikot produk. Hal ini berbeda dengan peristiwa 7 Oktober ini. Ke 2023. Bahkan yang paling parah yaitu tahun 2012 bisa turunnya 28,85%. Ini efeknya tan apa? Karena munculnya pesaing-pesaing baru yang juga banyak sekali pasarnya di Indonesia. Namun yang dampak utama di ini ya, di
tahun 2023 ini adalah Q1, Q2, dan Q3 PT Unilever Indonesia tahun 2023 itu memang lumayan baik. Namun sayangnya waktu Q4 malah anjlok, jadinya malah menjadi minus. Padahal kalau tetap baik bisa saja nilainya nggak sebanyak ini minusnya. Nah, ini tadi hanya data dari laporan keuangan. Kemudian apakah ada klarifikasi resmi dari PT Unilever Indonesia? Ternyata ada. Jadi memang bukan hanya ini ya, bukan hanya dia menganalisa saja, namun juga ada berita resminya juga, yaitu Direktur Benji Yap menjelaskan terdapat faktor sentimen geopolitik yang membuat arah kinerja positif perusahaan menjadi berbelok. Jadi pada Q1 sampai Q3 PT Unilever Indonesia tahun 2023 memang lagi positif-positifnya. Bahkan ya kemungkinan labanya sangat besar pada tahun ini. Namun hal itu berbelok drastis dan ada sentimen geopolitik. Pada kuartal 3 2023, bisnis kami mulai tumbuh dengan mencatat kenaikan penjualan domestik sebesar 3,3%. Dan didorong oleh pertumbuhan volume dasar yang positif 4,3%. Jadi artinya terjadi penjualan yang besar, kemudian produksinya juga sangat besar juga. Namun, pada November dan Desember 2023 terdapat dampak pergeseran sentimen. Jadi yang awalnya sentimennya sudah benar-benar bagus, namun adanya pergeseran inilah disebabkan oleh situasi geopolitik dan mengakibatkan penjualan domestik tahun 2023 waktu tutup buku Unilever menjadi minus 5,2%. Jadi yang awalnya naik malah minus. Nah, pengumuman laporan keuangan PT Unilever Indonesia itu diumumkan pada hari Rabu kemarin tanggal berapa itu? Tanggal 6 Februari pada pukul 16. Dan waktu itu adalah waktu penutupan market. Jadi penutupan pasar saham Indonesia sudah ditutup, kemudian muncullah laporan keuangan. Dan hari kerja dari Bursa Efek Indonesia adalah hari ini tadi, yaitu pukul 12 Februari pukul 09.00. Dan pada awal pembukaan market, PT Unilever Indonesia pasar sahamnya turun langsung 9%, dan awalnya dari harga ini 3.125-an menjadi di bawah 3.000. Nah, ini indeks bisnis 27 dibuka menguat, namun saham PT Unilever merosot. Oke, sekian pemaparannya. Terima kasih.